wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Madam Madani dari SMP Tiara Swaduban. Saya di sini akan menjelaskan tentang cermin cekung dan cermin cembung. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang cermin cekung. Cermin cekung memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah cermin kosmetik yang biasa kita temukan di toko-toko kosmetik terdekat. Jadi pada cermin kosmetik tersebut, dia menggunakan cermin cekung agar saat kita bercermin, wajah kita bisa terlihat jelas dan detail. Setelah itu kita akan membahas tentang rumus pada cermin cekung. Rumus pada cermin cekung kita bisa menggunakan 1/F sama dengan 1/SI SO ditambah 1/SI, atau M sama dengan SI/SO atau HI/HO. SO di sini adalah jarak benda atau kita sebut ori ya benda. Lalu SI adalah jarak bayangan image. Nah, HI adalah tinggi bayangan, dan HO adalah tinggi benda. Dan di sini kita bisa jelaskan seperti ini. Setelah kita mengetahui rumus yang dipakai untuk menghitung cermin cekung, sekarang kita akan membahas tentang aturan ruang pada cermin cekung. Sini saya akan menggambar cermin cekung terlebih dahulu. Cekung ya, di sini. Di sini ada 4 ruang. Di sini kita kasih fokus dulu. Sini ada jari-jari, dan di sini adalah ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Jadi jika kita taruh benda di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang 4. Ini adalah belakang ini. Ini tanda. Lalu jika kita taruh benda di ruang 2, maka bayangannya akan ada di ruang 3. Dan sebaliknya, jika kita taruh di ruang 3 bendanya, bayangan akan ada di ruang 2. Di sini adalah aturan ruang pada cermin cekung ya. Jadi, dan sekarang kita akan membahas tentang sifat bayangannya. Jika 1/4 ini terlihat diperbesar, dan ini di belakang cermin itu adalah maya. Dan kita lihat ini adalah tegak, sama ini tegak. Lalu jika ke 2 dan 3, 2 ke 3 itu ini 2, jadi diperbesar. Dan ini semua dari depan cermin jadi nyata dan terbalik. Lalu kita akan ke 3/2 ya. Jadi 3/2 diperkecil, lalu terbalik. Ini nyata, terbalik. Jadi ini adalah sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Setelah kita mengetahui semua pada cermin cekung, kita dapat lanjut pembahasan pada cermin cembung. Pada cermin cembung juga memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah cermin yang biasa kita lihat di tikungan-tikungan, yang pada saat itu ditaruh di ujung tikungan agar kita dapat melihat adakah kendaraan dari sisi tikungan yang lain, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi rumus pada cermin cembung juga sama dengan rumus cermin cekung. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, atau M sama dengan SI/SO atau HI/HO. Jadi kita langsung aja membahas tentang aturan ruangnya.
Kita akan menggambar sini jerbu dan bus. Ini belakang cermin. Cermin di sini ada ruang 4. Sini ada fokus, ada jari jari. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Jadi kalau kita sudah tahu aturan ruangnya, jadi setiap benda itu selalu ditaruh di depan cermin, dan bayangan ada di ruang 1. Nah, di sini sifat bayangan pada cermin cembung adalah saat 4:1 itu kita bisa lihat besar, dan ini sama ya, terbalik berarti tegak, dan bayangannya ada di belakang cermin berarti maya. Dan kita jika membahas tentang cermin cembung sangat mudah karena sifat bayangan pasti hanya ini saja dan tidak akan berubah, karena jika kita taruh benda di sini, ini di belakang cermin, maka tidak akan memantul sebuah bayangan. Jadi hanya ini saja. Jadi benda selalu ada di ruang 4. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dari cermin cekung dan cermin cembung. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.